Ini masalah menyebarkan berita berkaitan dengan isu yang ditebarkan oleh orang-orang munafikin di kota Madinah berkaitan dengan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafikin, mereka itu berusaha keras untuk dapat mencoreng nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala ada kesempatan untuk itu, mereka memanfaatkan masalah ini demi untuk membunuh karakter Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita ini bermula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari salah satu peperangan, dan istri Nabi biasanya ada yang ikut mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu yang ikut adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi juga telah meletakkan beberapa sahabat yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan dan menampingi onta yang membawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dulu wanita ini, apalagi istri-istri Nabi radhiyallahu taala anha, itu kalau naik onta nggak seperti orang laki menunggangi onta. Tapi ada semacam tandu yang diangkat kemudian diletakkan di punuknya onta sehingga perempuan itu tidak terlihat dari luar. Seperti tenda ya, tandu itu, sehingga dia tidak terlihat. Aisyah di malam hari itu sedang buang hajat. Kemudian yang ditugaskan mengangkat tandu ini berpikiran Aisyah ada di dalam. Maka dia angkat lalu diletakkan di punuknya onta tersebut. Mereka jalan. Mereka tidak merasa bahwasanya tandunya kosong. Karena memang Aisyah pada waktu itu masih kecil ya. Juga nggak berat badannya. Sehingga mereka memang tidak merasakan ketidakberadaan Aisyah dalam tandu tersebut. Udah berangkat nih. Aisyah datang, pasukan sudah pergi. Akhirnya Aisyah menunggu, nggak kemana-mana. Ini termasuk kecerdasan Aisyah ya. Kalau dia ikut berangkat, takut dia lebih tersesat lagi. Bayangan Aisyah nanti orang-orang itu, kalau mereka merasa kehilangan aku, mereka akan balik. Maka Aisyah menunggu di tempat itu sendirian. Kemudian ada sahabat, Safwan bin Mu'attil ini, yang terlambat bangunnya. Dia termasuk yang nggak bangun dari tidurnya kecuali udah puas dari tidur. Jadi dia berada di akhir pasukan dan biasanya juga mengumpulkan barang-barang yang ketinggalan, yang terjatuh. Ketika Safwan berjalan, yang lihat kok ada bayangan orang ya. Ketika didekati ternyata Aisyah. Dan Safwan pernah melihat Aisyah sebelum diwajibkannya jilbab. Aisyah tertidur. Dia mendengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah terbangun langsung menutup wajah. Kemudian Safwan bin Mu'attil merundukkan ontanya sehingga Aisyah naik dan berangkatlah. Safwan tidak berbicara sedikit pun dengan Aisyah. Ini bentuk penghormatan dia kepada Rasul SAW. Untuk tidak berbicara dengan istrinya dalam kondisi seperti itu. Ada orang. Berangkat nih jamaah Safwan. Dituntun itu onta. Sampai masuk ke kota Madinah di siang hari. Kalau memang ada masalah dengan Aisyah, artinya
ada hubungan Aisyah dengan Safwan. Nggak mungkin dia akan masuk di siang hari, orang-orang pada melihatnya. Ketika itu orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelekkan citra Nabi SAW. Tuh istrinya kayak gitu. Jadi tujuannya bukan Aisyah. Tujuannya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Mulailah berita itu digoreng sama orang-orang. Aisyah nggak tahu apa-apa. Memang dia juga sakit ya sampai kota Madinah, kondisi tubuhnya kurang sehat, dia sakit. Dalam kondisi dia sakit ya, Nabi SAW memang dilihat berubah sikapnya kepada Aisyah. Aisyah tuh melihat Nabi tuh ya kalau datang menyinggung Aisyah, dia cuma tanya, "Kaiftikum, gimana kabarnya?" Pas cuma itu. Nggak bertanya apa kondisinya, lebih enak dari kemarin nih. Butuh apa kayak ini tuh enggak. Nabi cuma tanya, "Kaiftikum." Setelah sebulan, Aisyah radhiyallahu taala anha malam hari itu keluar dengan bibinya yang bernama ibunya Mistah ya, ibunda Mistah. Ketika keluar malam hari untuk buang hajat, bayangin jamaah dulu pada masa itu belum ada toilet di rumah-rumah. Jadi kalau mau buang hajat biasanya mereka nunggu malam hari, cari tempat yang jauh dari perumahan, mereka buang hajat di sana. Dalam kondisi mereka berjalan berdua itu, ibunda Mistah ini tersandung. Ketika itu ngomongnya, "Ta'isa Mistah." Semoga celaka Mistah. Anaknya sendiri. Kata Aisyah, "Gimana engkau mengatakan itu buat seorang sahabat Nabi, seorang muhajirin, seorang yang hadir pada waktu perang Badar?" Kata ibunda Mistah ini, "Wahai ummul mukminin, apa kau gak tahu apa yang diomongkan Mistah?" Gak tahu kata dia. Belum ada handphone jamaah sehingga orang bisa ngikutin apa yang terjadi di sekitarnya. Nggak tahu kata Aisyah. Dikasih tahu sama Ummu Mistah. Setelah itu tambah sakit Aisyah. Tambah parah penyakitnya. Dan pada akhirnya dia minta kepada Nabi SAW untuk diperkenankan izin tinggal di rumah ibundanya untuk dirawat di sana. Nabi pada awalnya nggak percaya gitu loh. Nggak percaya Nabi SAW karena Nabi tahu siapa Aisyah. Tapi karena berita itu terus disebar, lama-kelamaan seakan-akan berita itu benar. Sehingga ada keraguan di diri Nabi SAW tentang apa yang terjadi. Beliau juga nggak tahu. Beliau sempat bermusyawarah dengan Usamah bin Zaid dan bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhum ya, bermusyawarah tentang gimana apa sebenarnya yang terjadi gitu. Sampai terakhir turun wahyu. Singkat cerita akhirnya Mistah, ada Hamnah bintu Jahash, kemudian Hasan bin Thabit. Ada 3 orang ini yang ikut menyebarkan berita itu, akhirnya mereka dihukum dera 80 kali karena mereka menfitnah perzinaan padahal mereka nggak punya bukti untuk hal itu. Sedangkan orang-orang munafikin itu selamat. Bahkan yang paling menyebarkan itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak dihukum dera. Kenapa? Itu pandainya orang munafikin. Jadi ngomongnya itu mereka tidak tegas. Jadi tidak ngomong Aisyah berzina, tapi yes ngomongnya ada apa nih. Jadi omongan yang sebenarnya mengarah ke sana, tapi tidak terus terang mereka mengatakan itu.
Akhirnya 3 orang ini didera, Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita itu tidak didera karena memang mereka orang-orang munafikin yang tidak perlu dibersihkan mereka. Dan subhanallah, apa yang terjadi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Subhanallah, kalian jangan mengira peristiwa itu buruk buat kalian, tapi itu baik buat kalian. Karena ada penghapusan dosa dan nampak manusia itu. Mana orang-orang munafikin, mana orang-orang baik, dan mana orang-orang yang pura-pura baik.